Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tujuannya agar ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak mengalami kecemasan gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman, tetapi semuanya tidak berbahaya kalau seandainya kita mengenal gitu teman-teman, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang apa sih sebetulnya itu asam lambung dan anxiety psikosomatis, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti dan paham. Dan ketika kalian mengerti dan paham, kalian tidak ada yang ditakutkan dengan apa yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sensasinya sangat banyak sekali ini ya. Dan itu juga sudah saya share bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambahkan semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu merasa tidak nyaman, kemudian selalu merasa bingung, merasa was-was, gelisah, kemudian sering mengalami ketakutan. Karena apa? Karena tidak mengenal apa namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalau seandainya kalian tidak mengenali gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidak memahami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, maka rasa cemas itu akan hadir gitu teman-teman. Kenapa rasa cemas itu hadir? Karena kita tidak mengenal. Kalau seandainya kita tidak mengenal, pasti selalu berandai-andai kemana-mana ya. Takutnya penyakit yang berbahaya, takutnya ketika ada sensasi yang hadir, takutnya menyebabkan kematian dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian tidak was-was, tidak gelisah, kemudian tidak ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, kenali saja dulu apa sih sebetulnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu. Ada pepatah mengatakan kalau seandainya kita tidak mengenal, maka kita tidak sayang. Nah itu teman-teman, makanya kenali gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apa itu sebetulnya asam lambung? Apa itu sebetulnya GERD? Apa itu sebetulnya anxiety? Apa itu sebetulnya psikosomatis? Nah itu teman-teman, biar kita itu tahu dan memahami, dan setelah tahu kita menjadi tenang tersendiri, tidak cemas, tidak was-was, dan kita juga bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sebelum videonya saya lanjutkan lebih panjang lebar, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya itu bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis
selang beberapa tahun tetapi bisa membaik sempurna, bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman, semoga saja ini juga menjadi patokan buat kalian bahwa asam lambung itu tidak berbahaya dan mudah ditangani teman-teman ya. Nah itu karena saya juga sudah sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Sekali lagi saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang ke pokok utama teman-teman ya. Apa sih sebetulnya itu asam lambung? Saya akan menceritakan atau menjelaskan secara ringkas saja ya. Untuk asam lambung itu adalah semacam cairan yang ada di dalam lambung kita teman-teman ya. Nah cairan di dalam lambung kita yaitu sifatnya seperti apa? Sifatnya asam tajam teman-teman ya. Itu bisa menghancurkan makanan, bukan menghancurkan ya, jadi mengurai makanan gitu teman-teman. Fungsinya memang seperti itu, biar nanti makanan ketika sudah beres dicerna atau diuraikan oleh asam lambung itu ketika masuk ke ususnya, ke usus di bagian bawah lambung, usus. Nah di situ di usus itu makanan yang setelah kita konsumsi atau setelah dicerna oleh asam lambung itu, maka vitaminnya, energinya, pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut bisa diserap oleh usus tersebut dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah itu teman-teman, itu asam lambung ya. Nah kemudian untuk asam lambung itu apakah berbahaya? Saya katakan untuk berbahaya tidak teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali, karena asam lambung itu berguna buat kehidupan kita teman-teman. Justru kalau seandainya orang tidak mempunyai asam lambung akan sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian tidak mempunyai asam lambung, terus makanan yang kita konsumsi itu dicernanya oleh apa? Nah itu teman-teman, makanya kenali saja ke sana. Jadi untuk asam lambung itu sangat tidak berbahaya sekali, tetapi bisa mengganggu kehidupan kita kalau seandainya asam lambungnya tidak normal. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang asam lambung tidak normal itu kayak macam gimana? Kalau seandainya asam lambungnya itu meningkat ya, bertambah kapasitasnya. Jadi untuk asam lambung itu sudah ada takarannya. Setiap orang itu ada takarannya masing-masing. Nah itu teman-teman, mungkin saya itu cuma 1 gelas ya, di dalam lambungnya itu asamnya itu asam lambungnya itu kalau Anda mungkin 1,5 gelas. Jadi untuk setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari berat badan tubuh kita teman-teman. Sepengetahuan saya begitu. Nggak mungkin orang gemuk atau orang yang badannya tinggi asam lambungnya cuma 2 sendok. Kan tidak seperti itu ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi untuk kapasitas asam lambung itu tergantung dari setiap orangnya masing-masing. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya, sepengetahuan saya memang begitu. Nah kemudian dikatakan tidak normal itu kalau seandainya asam lambungnya itu bertambah. Ya mungkin saya misalkan ada 1 gelas asam lambungnya itu di dalam lambung saya, kemudian bertambah menjadi 2 gelas, 3 gelas. Nah itu bisa mengganggu juga teman-teman ya. Dan untuk mengganggu itu sebetulnya ada rasanya tertentu ya, dinamakan dengan sensasi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian asam lambung yang tidak normal juga bisa dari kapasitas atau jumlah keasamannya itu yang bertambah teman-teman ya. Nah kalian kan sudah tahu asam lambung itu setiap orang itu berbeda-beda ya. Kemudian keasamannya juga kita sudah tahu, asam lambung itu asamnya segitu, misalkan beberapa pH gitu ya. Nah kemudian bertambah asam gitu. Nah kalau seandainya bertambah asam, justru itu akan mengganggu kita juga teman-teman. Jadi ada pembusukan dini ya, pembusukan lebih cepat teman-teman ya. Jadi mengurainya itu seharusnya standar biasa. Nah kemudian karena memang keasamannya sedang bertambah, jadi menguraikannya itu terlalu cepat dan bahkan sampai ada pembusukan dengan cepat. Nah itu teman-teman, sehingga bisa menyebabkan gas gitu teman-teman. Makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kalau seandainya asam lambungnya tidak normal sering begah gitu teman-teman ya. Itu sepengetahuan saya memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau seandainya keasamannya bertambah itu dikatakan tidak normal, dan kemudian ada pembusukan secara dini gitu teman-teman, pembusukan secara cepat, dan akhirnya yang namanya membusuk itu sudah pasti akan menimbulkan gas. Nah itu teman-teman, tetapi apakah itu tidak berbahaya? Tidak sama sekali teman-teman, karena ketika walaupun sudah membusuk di sini gitu teman-teman, dalam jangka waktu durasi misalkan 4 jam itu sudah membusuk misalkan gitu ya, itu sudah masuk ke usus dan itu larinya ke BAB. Nah itu teman-teman, kecuali bisa berbahaya itu kalau seandainya pembusukannya terlalu lama.
kita nggak BAB misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak BAB, makanannya di sini terus gitu teman-teman ya. Nah itu bisa menyebabkan bahaya teman-teman ya. Nah tetapi belum ada kasus kalau seandainya orang itu tidak BAB selama 2 bulan, 3 bulan, terkecuali kalau seandainya dia benar-benar sakit tidak makan sekalipun, itu bisa saja mungkin tidak BAB selama beberapa bulan gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalau misalkan Anda masih mengalami BAB masih 3 hari sekali atau misalkan 4 hari sekali, itu hal yang sangat wajar dan masih bisa dikatakan normal. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk normal yang sebenarnya itu adalah BAB itu 2 hari sekali, itu paling lambat itu ya. Kemudian yang lebih bagus itu 1 hari sekali. Nah itu teman-teman ya, itu untuk BAB. Nah itu jadi untuk asam lambung yang tidak normal itu bisa dari kapasitasnya yang bertambah, kemudian nilai keasamannya yang bertambah. Nah itu teman-teman. Nah kemudian asam lambung itu selain menguraikan makanan yang telah kita konsumsi, asam lambung juga bisa berfungsi untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang merugikan teman-teman ya. Bakteri-bakteri atau virus-virus yang merugikan dari mana? Yang menempel di makanan kita teman-teman ya. Nah contoh gini aja lah, kalau misalkan kalian mengkonsumsi makanan kemudian makanan itu jatuh ya. Nah orang Sunda itu atau misal kebanyakan kita itu seringnya ini belum 5 menit gitu ya, kita ambil, kita konsumsi. Nah sebetulnya tanpa disadari di situ sudah ada bakteri sih sebetulnya gitu teman-teman, cuman kita tidak mengetahuinya, tidak melihatnya teman-teman ya. Dan setelah kita konsumsi, sebetulnya kalau tidak ada asam lambung itu bisa menyebabkan ya tidak nyaman di perut ya. Nah itu, tetapi karena memang ada asam lambung di situ, jadi asam lambung itu bisa berfungsi untuk membunuh bakteri yang merugikan ataupun virus yang bisa merugikan untuk tubuh kita. Nah dibunuhnya tuh oleh asam lambung kita sendiri. Nah itu teman-teman, itu fungsinya. Nah kemudian berlanjut ke GERD ya. Apa itu sebetulnya GERD ya? Kalau GERD itu kalau bahasa kerennya itu gastroesophageal reflux disease gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bahasa kitanya itu makanan yang kembali ya, dengan ciri khasnya seperti apa? Biasanya mual gitu teman-teman, dan kemudian kita muntah. Nah itu makanan yang kembali ya. Nah itu jadi GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi bahasa kitanya itu makanan yang kembali. Pemicunya dari apa? Nah pemicunya itu biasanya dari asam lambung itu yang tidak normal. Nah itu teman-teman, jadi ada rasa kembung, begah gitu teman-teman, dan itu biasanya berbentuk gas. Nah gasnya itu yang mendorong kembali makanan kita itu untuk keluar. Nah itu teman-teman ya, biasanya dengan ditandainya itu sering mual gitu teman-teman, jadi pengennya itu seperti mau muntah dan kadang muntah juga gitu teman-teman ya. Nah itu karena untuk yang namanya gas itu sifatnya itu mendorong ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan kemudian sedang banyak gasnya, nah gasnya itu mendorong makanan kita kembali keluar. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena GERD biasanya itu mudah muntah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada esofagus yang terganggu juga teman-teman ya. Kalau misalkan kalian kembung, begahnya berlebihan gitu teman-teman, tetapi tidak pengen mual, tidak pengen muntah gitu teman-teman ya, itu mungkin esofagusnya bagus teman-teman. Tetapi kalau misalnya esofagusnya itu agak longgar juga, agak kurang berfungsi juga dengan baik, jadi ototnya itu agak melemah juga gitu teman-teman ya. Nah itu bakalan sering terjadi muntah. Nah itu teman-teman, atau sering sendawa juga gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya esofagusnya itu sudah mulai melemah teman-teman, tetapi tidak berbahaya juga teman-teman ya. Itu kalau misalnya kita menjaga makannya kemudian sering berolahraga juga, itu otot esofagusnya akan kembali meningkat lagi teman-teman ya, akan kembali normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang esofagus itu apa sih sebetulnya? Esofagus itu semacam kayak klep ya. Jadi klep itu pembatas antara kerongkongan dan lambung teman-teman. Tujuannya itu biar mencegah asam lambungnya itu keluar. Kenapa kenapa fungsinya harus mencegah asam lambungnya supaya tidak keluar? Karena asam lambung itu sifatnya asam, kemudian korosid ya, atau misalkan tajam gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan keluar dari lambungnya itu ya bisa mengganggu juga dengan tanda misalkan tenggorokannya terasa panas seperti mau batuk gitu teman-teman ya. Nah itu karena asam lambungnya telah naik ke bagian tenggorokan. Nah itu teman-teman. Nah biasanya itu esofagusnya sudah mulai melemah gitu teman-teman, tetapi bisa diperbaiki teman-teman ya.
Nah itu bisa diperbaiki dengan cara seperti apa? Sering minum, kemudian sering olahraga juga, biar esopagusnya itu, ototnya itu bisa kembali normal lagi. Nah itu pengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian kembali lagi ke GERD. Nah kemudian untuk GERD itu apakah bisa normal atau bisa sembuh? Bisa teman-teman ya, karena untuk GERD itu hal yang sangat biasa teman-teman ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis juga dulu sering mengalami kembung, begah gitu teman-teman, dan dia tidak mengetahui bahwa itu GERD ya, bahwa itu sedang pengen mual muntah itu GERD gitu teman-teman. Karena apa? Karena dia tidak diagnosa sama dokter, karena dia tidak cek ke dokter. Kalau seandainya dia cek ke dokter, pasti dia juga dikatakan GERD. Nah itu teman-teman ya. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kembali lagi, itu GERD adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi keterangannya adalah makanan yang kembali karena memang banyak gasnya di lambung, ya. Pemicunya seperti itu. Kemudian ditambah lagi esopagusnya yang terganggu karena memang ada kelemahan ototnya. Nah itu teman-teman, dan orang-orang tersebut sebetulnya GERD, cuman dia tidak mempunyai GERD itu karena dia tidak memeriksakan ke dokter sehingga dia tidak dapat diagnosa GERD. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk GERD itu kalian gak usah takutkan, semua orang juga mengalami. Tengok saudara kita, tengok teman-teman kita, tengok juga keluarga kita. Kalau seandainya dia sedang kembung, begah, kemudian mual, kemudian muntah, nah itu dia GERD. Nah tetapi kalau misalnya dia dikatakan kamu GERD, saya enggak GERD, karena dia tidak memeriksakan ke dokter teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya dia diperiksakan ke dokter, kemudian diceritakan kejadiannya seperti itu, pasti dia dapat diagnosa GERD. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah itu, jadi untuk GERD itu tidak berbahaya kalau seandainya kalian mengenali, kalian pasti bisa menanganinya dengan mudah. Jadi biasanya dari kembung begah itu bisa dicegah dengan cara seperti apa, kalian pasti tahu sendiri. Kalau misalkan belum tahu, tengok video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang berlanjut ke anxiety ya. Apa itu anxiety? Anxiety itu sebetulnya hanya kecemasan ya. Kecemasan, dan semua orang itu mempunyai rasa cemas teman-teman ya. Cuman perbedaannya saat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, rasa cemasnya itu berlebihan karena memang ada trauma tersendiri gitu teman-teman ya. Atau misalkan para dokter bilang itu, atau para hipnoterapi bilang itu menyatakan anxiety disorder atau kecemasan berlebih teman-teman ya. Nah itu jadi mengganggunya itu karena memang cemasnya berlebih. Tetapi kalau misalkan tidak berlebih ya nggak mengganggu juga. Dan setiap orang itu harus mempunyai rasa cemas. Sebetulnya harus mempunyai rasa cemas. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk pertahanan tubuh kita teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak mempunyai rasa cemas, itu justru akan lebih berbahaya. Nah itu teman-teman, kalian nyebrang tidak hati-hati ya, karena tidak ada cemas, nyelonong aja ya, lambat laun kalian pasti akan tertabrak. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian jalan-jalan ke hutan, kalian tidak mempunyai rasa cemas, kalian nyantai aja sambil nonton musik, nonton HP, jalan-jalan di hutan, tahu-taunya diterkam kalian sama harimau. Nah itu teman-teman kan. Jadi saya katakan untuk rasa cemas itu sangat penting sekali untuk semua orang, untuk pertahanan tubuh, biar kita itu menjalani hidup itu dengan hati-hati. Nah itu teman-teman, tetapi rasa cemas itu akan mengganggu kita kalau seandainya rasa cemas itu berlebihan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dikatakan dengan anxiety disorder. Nah itu ya, jadi cemasnya itu berlebihan. Nah itu yang mengganggu. Nah sekarang kecemasan berlebihan itu yang kayak gimana? Untuk apapun selalu dicemaskan teman-teman ya. Nah itu untuk sifat-sifat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika ada trauma biasanya memang seperti itu ya. Apapun selalu dicemaskan, apapun selalu dipikirkan. Hati-hatinya itu terlalu besar. Mau mengkonsumsi ini takut, jadi hati-hatinya terlalu besar. Nah itu teman-teman ya, mau jalan-jalan, mau olahraga, kalian banyak mikir, takut karena hati-hatinya terlalu besar. Nah itu teman-teman, selalu berpikir tentang nanti di sana takutnya begini, nanti di sini takutnya begitu dan sebagainya teman-teman. Itu hati-hatinya terlalu besar, jadi kecemasannya terlalu besar. Nah itu teman-teman, itu yang mengganggu kalian teman-teman ya. Nah sekarang rasa cemas itu berlebihan itu hadir dari mana? Biasanya dari trauma kita sendiri teman-teman. Dan trauma itu apa? Trauma itu adalah sifat ketidakinginan terulang kembali teman-teman ya. Jadi kita mempunyai kejadian yang sangat tidak kita inginkan kembali teman-teman, dan atau takut kejadian itu menjadi kenyataan. Nah itu yang dimaksud dengan trauma teman-teman ya.
dan itu akan menempel, mempengaruhi psikis kita teman-teman, mempengaruhi mental kita teman-teman, sehingga mental kita menjadi turun. Nah makanya di situ sensitifnya serba terjadi, sensitifnya serba meningkat. Itu cemasnya berlebih gitu teman-teman, apa-apa serba ditakutkan. Nah itu teman-teman, nah itu apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman ya. Anxiety disorder atau kecemasan berlebih tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Kualitas hidup kita menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau melakukan apapun itu serba tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak menginginkan sesuatu terjadi ketika kita mau melakukannya. Nah itu teman-teman, sehingga kita mau melakukan ini tidak jadi, mau melakukan itu tidak jadi, karena hati-hatinya terlalu banyak ya, terlalu besar, sehingga menimbulkan ketakutan, sehingga membatasi pergerakan kita teman-teman ya. Nah itu, jadi saya katakan untuk anxiety itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman, nah cara menanganinya seperti apa? Untuk anxiety itu hubungannya dengan mental teman-teman ya. Kalau seandainya kalian ingin membaik biar kualitas hidup kalian itu menjadi produktif lagi, mental kalian harus ditumbuhkan lagi. Dengan cara apa? Memahami apa yang terjadi, kemudian hadapi apa yang kalian mempunyai, atau misalkan apa yang kalian terima gitu teman-teman, hadapi saja. Kemudian tanamkan dalam pikiran bahwa segala sesuatu itu tidak berbahaya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, berpikir masa depan yang belum tentu jelas gitu teman-teman ya. Nah itu, hindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Lakukan terus aktivitas yang menyenangkan, lakukan terus hobi-hobi yang menyenangkan, biar tanpa disadari nanti mental kita tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk psikosomatis itu sebetulnya apa sih? Untuk psikosomatis itu adalah apa yang kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya teman-teman ya. Itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Jadi psikosomatis itu yang pertama itu diambil dari dua kata teman-teman. Yang pertama itu soma. Soma itu tubuh ya, kemudian psikis ya. Nah itu psikis itu pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan, tubuh kita yang merespon dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi ketika kita berpikir ini terus ya, berpikir tentang itu terus, berpikir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maka tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya, makanya terjadi. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil dengan psikosomatis yang singkat dan hari itu terjadi juga, kalau seandainya kita membayangkan suatu makanan ya, membayangkan suatu makanan, kita terasa nikmat untuk memakannya gitu teman-teman, dibayangkan lagi nikmat tentang lagi nyuapnya gitu, lagi makannya, lagi mengkonsumsinya gitu teman-teman ya. Makanan tersebut hanya bayangan teman-teman, tetapi tubuh kita merespon dengan sendirinya, air liur kita keluar dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya dikatakan dengan psikosomatis, apa yang kita pikirkan tubuh kita merespon dengan sendirinya. Apakah itu berbahaya? Tidak juga teman-teman ya. Karena apa? Karena ya cukup mengganggu saja gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berpikir tentang hal-hal yang berbahaya teman-teman. Nah nanti hal-hal yang berbahaya itu terjadi Pak. Terjadinya apakah berbahayanya? Tidak teman-teman. Tetapi ada rasa tidak nyamannya, was-was, gelisah gitu teman-teman, panik. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya serba tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif teman-teman ya. Nah sekarang biar hidup kalian menjadi kurang produktif, menjadi produktif lagi gitu teman-teman ya, tangani saja teman-teman ya. Asam lambung sudah kalian tahu bahwa asam lambung itu tidak berbahaya, ya sudah, jangan terlalu berpikir tentang asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian mempunyai rasa yang tidak nyaman, nah itulah rasanya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semua penyakit rasanya berbeda-beda teman-teman ya. Sakit gigi rasanya nyut-nyutan, sakit kepala rasanya pening. Nah untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya seperti apa? Seperti yang sekarang Anda rasakan. Nah itu teman-teman, makanya kalian jangan pernah berpikir wah asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa menyebabkan kematian. Tidak teman-teman ya. Jangan terlalu mengurai tentang penyakit. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian mengurai tentang penyakit, gatal sedikit saja itu bisa menyebabkan kematian teman-teman ya. Contoh kecil, kalau seandainya kalian gatal gara-gara ulat, kalian garuk masih gatal juga, kalian garuk masih gatal juga, sampai berdarah terus digaruk teman-teman, dan kemudian ada infeksi.
dan ada infeksi, kemudian datang ke dokter, ini harus diamputasi karena takutnya merembet katanya gitu, dipotong tangannya, kemudian setelah dipotong itu salah motongnya, nah itu teman-teman, dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, gara-gara apa? Gara-gara gatel teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan terlalu mengurai tentang penyakit teman-teman ya. Positive thinking saja. Ketika kalian dulu juga terkena gangguan asam lambung ya, tetapi kalian tidak menyadarinya, tetapi kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana, jangan terlalu kalian berandai-andai kemana-mana. Nah itu jeleknya untuk orang-orang yang terkena psikisnya, yang terkena anxiety-nya dari gangguan asam lambung. Jadi hal yang sangat wajar, tetapi sangat kurang ajar sekali kalau seandainya kegiatan itu terus berulang-ulang ya pemikirannya. Nanti lambat laun tanpa disadari pemulihan kalian itu akan terhambat teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, oh ternyata itu tidak berbahaya juga, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga untuk asam lambungnya teman-teman ya. Pola hidupnya juga dijaga biar psikis kita itu, biar imun kita itu tambah sehat, tambah kuat gitu teman-teman ya. Kemudian jaga juga pola pikirnya, jangan terlalu stres teman-teman, karena untuk stres itu bisa memicu asam lambungnya menjadi tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Jadi untuk 3P itu sangat penting sekali. Jadi 3P itu adalah obat dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu obatnya bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi, tetapi hanya 3P, pola makan dijaga, pola pikir dijaga, pola hidup dijaga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa cepat membaik kalau seandainya kalian paham dan belajar masa bodoh tentang apapun sensasi. Lakukan saja olahraga, lakukan saja hal-hal yang menyenangkan untuk psikisnya, hobi-hobi yang menyenangkan untuk pengalihan psikisnya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Jangan terlalu berandai-andai ke hal-hal penyakit yang lain. Dokter sudah lebih pintar, kalau dikatakan dokter ini cuma asam lambung saja, ya sudah, jangan terlalu penasaran gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian penasaran tentang hal apapun, justru itu akan menjerumuskan kalian ke banyak pikiran teman-teman. Tanpa disadari ketika kalian banyak pikiran itu menjadi stres tersendiri. Nah itu teman-teman, kalau sudah dikatakan sama dokter kalian cuma baik-baik saja, kalian cuma asam lambung saja, sudah ikuti saja omongan dokter. Nah itu teman-teman, dokter lebih pintar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja ya minimal videonya itu hanya sekedar menemani kalian. Kemudian setiap saya akhiri seperti biasa teman-teman ya, saya doakan teman-teman itu semoga saja cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Sebab saya yakin 100% bahwa keadaan kalian itu yang dulu itu sangat dirindukan sekali, dari emosinya, moodnya, semangatnya. Tentang yang dulu itu saya yakin pasti sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.